mengajar menggunakan kecanggihan teknologi. Saya sebagai calon guru mengenal berbagai aplikasi Learning Management System atau dikenal dengan LMS, yaitu saya menggunakan LMS model. Untuk mempunyai model, pertama kalian akan membuat akun model. Caranya, buka Mozilla Firefox. Kemudian ketik cara membuat akun model. Nanti dia akan muncul gambar seperti yang di atas. Kemudian kalian klik cara buat akun guru dan murid. Silakan diklik. Setelah diklik, kemudian akan muncul seperti yang di atas. Kemudian silakan diklik tanda masuk yang sudah saya beri garis di bawahnya. Silakan diklik tanda masuk itu. Setelah diklik tanda masuk tadi, muncul tampilan seperti ini. Karena saya sudah ada akun, maka masukkan username dan password. Kemudian klik tanda masuk. Selanjutnya, silakan membuka fitur Mozilla Firefox. Silakan dibuka ya Mozilla Firefox-nya terlebih dahulu. Setelah mempunyai akun model, silakan login, ketik link yang sudah seperti saya masukkan. Setelah itu, klik tanda cari. Kemudian, pilih fitur yang sudah saya lingkari. Akan muncul tampilan seperti ini. Klik login yang sudah saya beri garis di bawahnya. Silakan diklik login terlebih dahulu. Akan muncul seperti ini. Kemudian klik free trial di bawah login. Isi sesuai arahan. Kemudian, jika sudah diisi, maka dia balik ke tampilan masukkan yang namanya username dan password. Kemudian diisi, setelah itu login.
maka tampilan muncul seperti ini, kemudian klik yang sudah saya lingkari. Akan muncul seperti ini. Selanjutnya, klik kursus kelas PPKN SMA kelas 10. Kemudian muncul LMS PPKN kelas 10. Karena kita belajar mata pelajaran PPKN, maka akan muncul pelajaran PPKN kelas 10. Bisa dilihat, ada di LMS ada sedikit penyampaian dan peraturan dari guru yang mengampu mata pelajaran PPKN. Selamat datang siswa dan siswi SMA Negeri 9 Palembang di sini untuk mata pelajaran PPKN tahun 2023 atau 2024. Adapun peraturan selama belajar di mata pelajaran PPKN ini, misalnya datang tepat waktu, memakai pakaian lengkap beserta atributnya, harus bersifat aktif, dan bisa dilihat yang lain-lainnya. Adapun ketentuan, daftar hadir itu 60%, tugas 20%, UTS dan UAS itu 20%. Adapun materi yang akan kita bahas atau yang kita pelajari dari pertemuan 1 sampai 7. Itu yang pertama, mengenali dan menggunakan produk sekaligus mempromosikan budaya lokal dan nasional. 2. Hak dan kewajiban warga negara. 3. Kegiatan bersama atau gotong royong. 4. Peran dan kedudukannya sebagai warga negara Indonesia. Kemudian ada rancangan pembelajaran berguna untuk peserta didik mengetahui akan belajar apa di pertemuan selanjutnya. Bisa kita lihat rancangan pembelajaran kita dari pertemuan 1 sampai 7. Dan pertemuan 8 kita akan mengadakan ujian tengah semester. Silakan absen terlebih dahulu. Masuk ke pertemuan yang pertama. Untuk materinya, kita akan belajar mengenai tentang macam-macam produk dalam dan luar negeri, serta dampak menggunakan dari produk baik dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian bisa dilihat materinya. Nah, itu ada materinya. Silakan peserta didik untuk mempelajari materi pertemuan yang pertama. Silakan dipelajari. Kemudian nanti akan Ibu jelaskan materinya. Nanti 1 jam Ibu jelaskan, 1 jamnya lagi akan mengerjakan tugas secara individu menggunakan Google Form. Silakan untuk dikerjakan secara mandiri atau secara individu. Silakan diklik linknya. Akan muncul seperti ini. Silakan untuk dikerjakan soalnya. Masuk pertemuan kedua, kita akan mempelajari materi mengenai tentang peran Pancasila untuk menumbuhkan rasa mencintai produk dalam negeri dan mempromosikan produk budaya lokal dan nasional. Silakan
Materinya sudah ada, silakan untuk dipelajari. Setelah itu nanti Ibu jelaskan materinya. Kemudian ada forum diskusi. Silakan semua peserta didik untuk mengisinya setelah pelajaran selesai. Untuk tugas forumnya, mencari produk dalam dan luar negeri. Silakan mencari melalui YouTube, Google, atau literatur yang lainnya. Bisa dilihat ya forum diskusinya di LMS. Masuk pertemuan ketiga. Kita akan mempelajari materi mengenai tentang macam-macam hak dan kewajiban. Silakan dipelajari materinya mengenai hak dan kewajiban sudah Ibu tautkan dan nanti Ibu jelaskan. Ada materinya juga dalam bentuk PowerPoint, silakan untuk dipelajari. Untuk pertemuan ketiga ini kita hanya materi saja ya. Masuk pertemuan keempat, kita akan mempelajari mengenai tentang penerapan dan contoh hak serta kewajiban. Untuk materinya sudah Ibu tautkan di LMS, silakan untuk dipelajari mengenai tentang bagaimana penerapan hak dan kewajiban serta contoh hak dan kewajiban dalam UUD NRI tahun 1945. Untuk PowerPoint-nya sudah Ibu tautkan juga di LMS. Untuk PowerPoint-nya itu masih sama dengan di pertemuan 3 yang di minggu lalu, karena di pertemuan keempat ini kita masih melanjutkan di materi di pertemuan ketiga. Selanjutnya, untuk tugas dikerjakan di 1 jam terakhir di mata pelajaran PPKN. Silakan diklik link Google Form-nya. Bisa dilihat ya untuk latihan di pertemuan keempatnya. Silakan diisi jawabannya. Masuk pertemuan kelima. Di pertemuan kelima ini, kita akan mempelajari mengenai tentang contoh gotong royong, upaya melestarikan gotong royong, dan pelaksanaan kegiatan gotong royong. Untuk materi di pertemuan kelima ini sudah Ibu tautkan di LMS, silakan untuk dipelajari, nanti akan Ibu jelaskan. Silakan dipelajari materinya. Kemudian untuk materi di PowerPoint-nya juga sudah Ibu tautkan di LMS, silakan untuk dipelajari.
Bisa dilihat ada latihan di LMS di pertemuan 6 sudah Ibu tautkan linknya. Jadi kalian latihannya itu secara berkelompok itu menggunakan Quizlet. Sistemnya nanti kalian akan memilih sebuah kotak untuk dijadikan judul dalam tugas kelompoknya. Silakan diklik linknya. Jika sudah dipilih kotaknya, silakan kerjakan sesuai apa yang sudah Ibu lingkari. Silakan tugasnya dikumpulkan di minggu depan. Tempat pengumpulannya sudah Ibu buatkan di LMS. Masuk pertemuan ke-6. Di pertemuan 6 ini kita akan mempelajari materi mengenai tentang peran dan kedudukannya sebagai warga negara Indonesia. Untuk materinya sudah Ibu tautkan di LMS, silakan untuk dipelajari materinya. Nanti akan Ibu jelaskan. Bisa dilihat di pertemuan ke-6 ini ada latihan dikerjakan secara individu. Silakan klik linknya. Ibu menggunakan latihannya itu menggunakan Quizlet. Sama seperti di pertemuan kelima menggunakan Quizlet. Sudah tidak terasa kita belajar sudah di pertemuan ke-7. Yang dimana di pertemuan ke-7 ini kita akan mempelajari materi mengenai tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Untuk materinya juga sudah Ibu tautkan di LMS, silakan untuk dipelajari. Nanti akan Ibu jelaskan. Bisa dilihat di pertemuan ke-7 ini ada latihan untuk 1 jam terakhir. Yang dimana latihannya itu menggunakan Quizizz. Silakan klik link Quizzizz-nya. Nanti akan Ibu bagikan kode untuk mengerjakan tugasnya secara individu. Baik anak-anak, mungkin itu saja materi kita dari pertemuan pertama sampai 7. Minggu depan kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Silakan dipelajari materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Untuk pertemuan ke-8 ini, kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Linknya sudah Ibu bagikan. Ibu ujiannya menggunakan Google Form. Silakan diisi itu soalnya, silakan dikerjakan.